Deretan fakta inilah yang membuktikan Azerbaijan di ambang kemenangan perang. Armenia minggir saja. Sudah hampir 2 pekan perang Armenia-Azerbaijan meletus di Nagorno-Karabakh. Sederet fakta membuktikan pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan sudah berada di ambang kemenangan. Meski di sisi lain Armenia mengklaim masih memiliki rencana untuk membuat pertempuran terus berlanjut, FIFA Militer melaporkan dalam berita Selasa 6 Oktober 2020 jika angkatan bersenjata Azerbaijan memiliki armada tempur yang jauh lebih kuat dari militer Armenia. Buktinya saat pertempuran baru berjalan 3 hari, Kementerian Pertahanan Azerbaijan berani mengklaim bahwa pasukannya telah menghabisi nyawa 2.300 orang tentara Armenia dan menghancurkan sejumlah kendaraan tempur dan juga artileri. Tak hanya itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengungkapkan jika pasukan Azerbaijan telah berhasil merebut sejumlah desa di wilayah Nagorno-Karabakh dari pendudukan tentara Armenia. Lewat akun Twitter pribadinya, Aliyev memastikan ada 7 desa di 3 distrik yang berhasil dikuasai oleh pasukan Azerbaijan. Hari ini pasukan Azerbaijan telah membebaskan desa Talis, Diksterter, Mehedil, Chakirli, Asagi Maralian, Seybe, dan Gujak distrik Jaybazril dan juga Asagi Abdurrahmanli. Distrik Fizuli, #Karabakh adalah #Azerbaijan. Bunyi pernyataan Aliyev. Tak hanya 7 desa yang berhasil direbut pasukan Azerbaijan, Aliyev juga mengumumkan pasukan Azerbaijan telah berhasil mengambil alih kota Magadis. Bendera Azerbaijan kembali berkibar di kota Madagis yang oleh Republik Arsak namanya sempat diganti menjadi Sugofushan pada Sabtu 3 Oktober 2020. Fakta lain yang membuktikan jika pasukan Armenia sudah sangat terdesak adalah kedatangan Perdana Menteri Nikol Pashinyan ke Nagorno-Karabakh untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Arsak, Aryayik Harutyunyan, dan Panglima Pasukan Pertahanan Arsak, Mayor Jenderal Jalal Harutyunyan. Pertemuan itu membahas kondisi pasukan gabungan militer Armenia dan Arsak di garis depan. Pihak Armenia mengklaim rapat tertutup antara pejabat tertinggi politik dan militer Armenia Arsak adalah untuk menyiapkan rencana serangan balasan terhadap pasukan Azerbaijan. Posisi Armenia yang semakin terdesak ternyata tak membuat Rusia mau datang menolong, meskipun Rusia adalah sekutu terbesar Armenia. Negeri beruang merah itu sepertinya enggan memberikan dukungannya dalam perang melawan pasukan Azerbaijan. Padahal Armenia dan Rusia terikat dalam Pakta Pertahanan Keamanan Bersama atau CSTO. Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia sama sekali tidak memiliki kewajiban membantu Armenia. Pasalnya Armenia terlibat perang yang tidak berada dalam teritorialnya. Seperti yang diketahui, Nagorno-Karabakh bukan bagian dari teritorial Armenia meskipun penduduk mayoritasnya adalah etnis Armenia. Rusia tidak memiliki kewajiban untuk membela Armenia karena konfliknya dengan Azerbaijan tidak terjadi di wilayah Armenia, ucap Putin dikutip FIFA Militer dari The Daily Sabah. Sejumlah pengamat militer dunia yakin perang Armenia-Azerbaijan tidak akan memakan waktu hingga 3 pekan, sebab Pashinyan kembali mendeklarasikan keinginannya untuk melakukan negosiasi gencatan senjata. Namun lagi-lagi, Pashinyan memberi syarat agar Turki yang merupakan sekutu Azerbaijan menarik tentara bayaran dari Arsak. Di sisi lain, perselisihan antar negara tetangga Armenia dengan Azerbaijan kian hari kian meruncing saja. Hujan roket pun tak bisa dihindari di kota Karabakh sampai detik ini. Puluhan korban dari militer maupun sipil hampir setiap hari berjatuhan. Ternyata pertempuran memperebutkan wilayah sengketa ini berpotensi menjadi perang dunia ketiga. Bagaimana tidak, banyak negara baik yang terang-terangan seperti Turki atau yang terselubung ikut campur dalam pertempuran tersebut. Bahkan beberapa negara itu kedapatan mengirimkan pasukan militernya untuk membantu salah satu negara yang sedang bertikai. Melansir dari The Guardian, Turki di bawah kepemimpinan Erdogan memang secara gamblang mendukung perjuangan Azerbaijan untuk melawan Armenia.
Bahkan Erdogan kedapatan mengirim pasukan militer bayaran, ahli militer, serta artileri berat ke medan perang di Karabakh. Mengutip dari AFP, pada 3 Oktober 2020, Erdogan diketahui mengirim tentara bayaran yang berasal dari Suriah untuk membantu pasukan Azerbaijan. Pada Jumat 2 Oktober lalu, Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengatakan ke surat kabar Prancis Le Figaro bahwa Turki telah memberangkatkan ribuan tentara ke Azerbaijan dari Suriah Utara. Pashinyan dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam panggilan telepon menyatakan keprihatinan serius atas laporan keterlibatan dalam aksi militer gerilyawan kelompok bersenjata ilegal dari Timur Tengah, ujar Kremlin. Meski lewat akun Twitter pribadinya, Erdogan mengatakan ingin menghancurkan Armenia, namun belum ada pernyataan resmi dari pihak kementerian dan juga pemerintahan Turki. Ada lagi potongan informasi yang salah terhadap Azerbaijan, ucap Hikmat Aliyev, asisten presiden urusan luar negeri Azerbaijan dalam konferensi pers. Kami sepenuhnya menolaknya. Azerbaijan tidak butuh pasukan asing karena kami punya angkatan bersenjata profesional dan kami juga punya pasukan cadangan yang cukup. Namun kenyataannya, salah seorang ahli militer asal Inggris mendapatkan bukti setidaknya sebanyak 1.200 orang Suriah datang ke Azerbaijan. Kerabat ketiga tentara itu mengonfirmasi ke AFP anggota keluarga mereka tewas, sementara netizen membagikan foto 4 prajurit yang tewas dalam bentrokan. Menurut Emmanuel Macron, laporan intelijen menunjukkan 30 prajurit yang ditarik dari kelompok milisi dari kota Aleppo di Suriah telah melintasi Gaziantep di Turki dalam perjalanan menuju Azerbaijan. Para prajurit dikenali, dilacak, dan telah diidentifikasi, ungkapnya. Di sisi lain, pasukan Armenia diketahui mendapatkan bantuan dari beberapa negara seperti Suriah dan Lebanon. Orang-orang dari kedua negara tersebut kini dikerahkan ke Armenia dan masuk dalam jajaran angkatan bersenjata Armenia. Orang-orang Armenia dari Suriah dan Lebanon sedang dikerahkan ke Armenia dan mereka termasuk dalam jajaran angkatan bersenjata Armenia yang berperang melawan Azerbaijan, ucap Hajiev. Observatorium mengatakan ratusan orang Armenia dari Suriah telah bergabung dalam pertempuran itu. Akan tetapi, seorang pejabat juga Armenia di Suriah Utara membantahnya. Anggota parlemen Armenia dari Lebanon, Hagop Pakrodunian, menyampaikan partai-partai politik Armenia tidak berniat mengirim orang-orang muda ke Karabakh. Tidak ada tindakan terorganisir seperti itu, pungkasnya.